pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Feza Aditya dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Bupati Sumeneb, Bapak Ahmad Fauzi Wongsoyudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah datang ke Tempo. Baik, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, saya akan membacakan sekilas profil dari Bapak Ahmad Fauzi. Bapak Ahmad Fauzi adalah putra daerah Kabupaten Sumeneb yang lahir pada 21 Mei 1979. Beliau dilantik menjadi Bupati Sumeneb pada 26 Februari 2021. Sebelumnya, Bapak Ahmad Fauzi adalah Wakil Bupati Sumeneb periode 2016 hingga 2021. Dalam periode kepemimpinannya, Bapak Ahmad Fauzi Wongsoyudo fokus pada pengembangan pariwisata, melestarikan kebudayaan Madura untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana strategi Bapak Ahmad Fauzi dalam membangun Kabupaten Sumeneb, langsung saja kita berbincang dengan beliau. Baik Pak, terima kasih. Bapak adalah putra daerah Kabupaten Sumeneb yang kini menjadi kepala daerah di tanah kelahiran sendiri. Lalu bagaimana Bapak melihat Kabupaten Sumeneb yang dulu dengan yang sekarang? Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, kalau kita melihat Kabupaten Sumeneb dulu sama sekarang sebenarnya sama aja. Cuma perbedaannya pulaunya bertambah satu. Oke, ya betul. Jadi kita ini kabupaten yang memiliki banyak pulau. Ya. Ada 126 pulau. Ya. Oke. Nah itu bertambah 2 kalau nggak salah. Ya, setelah kita cek kemarin. Dari 128, 48 pulau itu berpenghuni. Oke. Saya itu dilantik persis tahun 2021 pasca pilkada di tahun 2020. Ya. Tapi harus kita ingat pada saat tahun 2020 itu masih pandemi Covid ya. Iya betul. 2021 juga pandemi Covid-19. Ya. Maka pada saat itu saya berpikir bagaimana kira-kira ke depan Sumeneb dalam hal beberapa indikator bisa berubah misalnya. Misalnya pertumbuhan ekonominya semakin baik, IPM-nya semakin baik, angka kemiskinannya bisa turun, gini rasionya bisa rendah, TPT-nya juga bisa rendah, nilai investasinya naik misalnya. Terus maka pada saat itu saya berpikir bagaimana biar ada perubahan yang lebih signifikan ya. Karena situasi Covid itu pasti seluruh kabupaten pasti pusing lah menurut saya. Maka setelah kita kaji, setelah kita pikirkan, salah satu potensi yang bisa mempercepat atau memulihkan recovery ekonomi, salah satunya adalah dengan membuat pariwisata sebagai lokomotif. Nah, dengan pariwisata sebagai lokomotif kami meyakini ini mempercepat seluruh akselerasi menurut saya. Mau pertumbuhan ekonomi, mau angka kemiskinan, mau IPM dan sebagainya termasuk investasi. Nah, pada saat itulah kami bersepakat dengan seluruh dinas bahwa pariwisata kita jadikan lokomotif. Salah satu lokomotif untuk mempercepat bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa semakin baik. Jadi memang pariwisata akan menjadi kunci waktu itu ya untuk bisa meningkatkan kemajuan perekonomian Pak ya? Ya, jadi kita berpikirnya seperti itu. Nah, karena kalau misalnya pariwisata itu tumbuh, maka secara otomatis UMKM itu akan tumbuh. Nah, begitu UMKM itu akan tumbuh, maka akan berpengaruh kepada seluruh sektor. Jadi berawal dari pariwisata. Nah, ngomong pariwisata ya Pak ya, Cak Fauzi ini kan punya visi Sumeneb unggul, mandiri, dan sejahtera. Nah, dari ketiga ini Pak nih, unggul, mandiri, dan sejahtera itu bagaimana kira-kira Cak Fauzi bisa mewujudkan visi tersebut? Monggo. Ya, kalau unggul berarti masyarakatnya harus kompetitif. Kalau mandiri berarti masyarakatnya harus bekerja semua. Kalau sejahtera berarti masyarakatnya secara angka kemiskinan harus lebih baik. Ya, pertumbuhan ekonominya lebih baik. Ya, maka kami bekerja selama 3 tahun ini tentu dengan berbagai dinamika-dinamikanya. Yang pertama, pada saat pasca Covid ada yang namanya judul pada saat itu ibaratnya itu pengurangan anggaran, recofusing. Ya. Jadi recofusing itu pengurangan anggaran karena memang anggaran agak sulit pada saat itu terfokus kepada penyelesaian Covid. Tetapi kita tidak putus asa ya. Maka kita terus harus bergerak dengan pariwisata yang pada saat itu buka tutup. Karena 2022 masih buka tutup itu. Ya, betul. Karena masih ada PPKM lah. PPKM dan sebagainya.
Tetapi kita optimis. Ya, kalau kita ini fokus kepada beberapa hal tertentu, maka ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan itu terbukti ya. Misalnya saya kasih contoh gitu ya. Pertumbuhan ekonomi kita tahun 2021 itu bisa naik, yang tadinya minus itu bisa naik di angka 2,6. Ya. Di tahun 2022 itu naik di angka 3,11. Oh, oke. Tahun 2023 naik loncat 5,35. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa keberadaan pariwisata itu benar-benar berpengaruh kepada seluruh sektor-sektor perekonomian. Oke. Maka kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi yang semakin naik, kita harus lihat dari kunjungan wisatanya dong. Betul. Ya, kunjungan wisata kita itu setiap tahun makin naik dari angka 250 ribuan naik ke 1.050.000. Terakhir 2023 itu naik ke 1.390.000. Wah, luar biasa. Berarti loncatannya sama dari 1.050.000 ke 1,3 gitu. Betul. Nah, itu. Kira-kira faktor apa yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat masyarakat banyak datang ke Sumeneb? Pasti UMKM tumbuh. Betul. Ya, UMKM kita itu semakin tahun semakin naik. Ya, terbukti dari jumlah UMKM yang ada. Dari mana melihat jumlah UMKM yang ada? Dilihat dari nilai investasi yang masuk. Ya. Ya, nilai investasi kita itu semakin tahun semakin naik. Contoh tahun 2021 itu di angka 700 miliaran. Naik tahun 2022 misalnya di angka 1,7 triliun. Di tahun 2023 itu naik 2,1 triliun. Dari 2,1 triliun itu mayoriti kita cek di nomor induk berusaha itu semuanya hampir UMKM, persentase paling banyak. Maka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi ini salah satu penyumbangnya lokomotif pariwisata juga. Oke. Ya, pada akhirnya begitu orang banyak datang, orang juga butuh oleh-oleh. Betul. UMKM ini tumbuh pada akhirnya. Betul. Nah, itu. Jadi menjadi stimulasi begitu ya untuk Stimulasi. pertumbuhan UMKM dan akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Dan TPT kita Mm-mm. itu terendah di Jawa Timur. Oke. Terakhir di angka 1,76. Tahun sebelumnya memang rendah, 1,36. Naik ke 1,71. Sorry, 1,71. Nah, kenapa naik? Karena memang trennya pada saat itu nasional naik. Oke. Ya, kita naiknya sedikit, walaupun naik tapi juga terendah di Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat, ya ini menunjukkan kesejahteraan dari banyaknya masyarakat yang bekerja sebenarnya. Betul. Kalau masyarakat nggak bekerja berarti kan nggak sejahtera. Betul. Nggak ada mata pencaharian ya. Berarti masyarakat mandiri sudah. Ya. Mandiri ya. Bagaimana kita biar bisa unggul? Ya sumber daya manusia, penguatan sumber daya manusia. Jadi kita bukan hanya ada potensi wisata, tetapi kita secara bersamaan penguatan sumber daya manusia itu kita lakukan. Oke. Ya, bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa nanti kalau ada wisatawan datang harus ramah, harus menyambut baik, gitu. Nah, itu salah satu yang kita lakukan. Terus masyarakat sekitar juga harus melek. Ya. Karena kita mencoba mendorong pertumbuhan ekonomi kita ini memang lokomotif pariwisata kita ini berbasis masyarakat. Jadi memang sistem pengembangannya berbasis pentahelik. Okay. Jadi bukan pemerintah yang di depan, tetapi kita melibatkan seluruh stakeholder. Ada pemerintahan desa, ada masyarakat, semua kita libatkan. Ada media juga. Jadi kalau kita membangun pariwisata lalu media tidak mempromosikan kan nggak ada yang mau datang juga. Betul. Bumbunya kan media itu. Di sini bagus. Nah, itu baru datang. Betul. Nah, promosi itu juga ya, Pak? Promosi itu salah satunya. Makanya pariwisata di Sumeneb itu berbasis pentahelik. Jadi keterlibatan seluruh stakeholder itu bersama-sama dengan pemerintah kabupaten. Satu visi, satu tujuan. Satu tujuan, ya gitu. Termasuk media kita sampaikan. Ada beberapa hal kita memang dengan media berpartner. Tapi ada beberapa media harus mengabdi untuk pemerintah daerah. Ada kepedulian bersama-sama untuk mengkampanyekan ya kan destinasi-destinasi wisata yang sudah kita kembangkan bersama-sama gitu. Betul, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya Pak, pemerintah Kabupaten Sumeneb ini kan sudah berupaya untuk mendorong pariwisata tadi ya, sebagai faktor penggerak ekonomi. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa di sana bentang alamnya itu juga begitu indah, wisata budaya juga sangat otentik. Lalu bagaimana Cak Fauzi ini membuat strategi untuk mengembangkan potensi-potensi dari setiap pariwisata tadi, Pak? Gitu. Ya. Apa yang sudah dipetakan begitu? Pengembangan pariwisata itu bukan hanya lokasi potensi wisatanya, tetapi ada budaya, ada seni yang harus kita tunjukkan kepada wisatawan.
Salah satunya dengan cara seperti apa? Salah satunya adalah kita setiap tahun itu melaksanakan beberapa kalender event. Ya, misalnya tahun 2021 kita hanya 25 kalender event. Karena Covid ya, sembunyi-sembunyi. 2022 pada saat itu sudah kita mulai berani tuh. Udah mulai berani kurang lebih 60 kalender event. Tahun 2023 sorry, 60 event. 60 event ya. Tahun 2024 ini, saat ini nih, 100 event. Wow. Ya. Apa saja di dalamnya? Semua komunitas. Komunitas seni, komunitas budaya, ya. Komunitas apa saja. Oke. Ya, itu kita berikan ruang untuk mereka mengeksplor dirinya. Ya. Jadi masyarakat ini dibawakan berkelompok-kelompok. Ada komunitas A, komunitas B. Nah, mereka ingin aktivitasnya itu dimasukkan di dalam kalender event. Okay. Misalnya ada yang tari, ada yang bermacam-macam lah. Kalau saya jelaskan terlalu banyak ya. Singkatnya seperti itu. Dari mana pembiayaannya? Pembiayaan itu kita sharing. Yang pertama adalah APBD. APBD itu hanya 10% misalnya. Okay. Ya, 90%-nya dari mana? Nah, 90%-nya itu kita kumpulkan seluruh ya elemen-elemen ya yang berinvestasi di Kabupaten Sumedang. Nah, para pengusaha-pengusaha kita kumpulkan, kita minta kepada mereka, ayo kita bersama-sama, ya paling tidak setahun sekali berpikir dalam sebuah pengabdian untuk bisa bersama-sama membangun kebersamaan. Ya, artinya kita punya rencana, kita akan bikin kalender event, yang tujuannya ini sebenarnya sebagai dari tontonan wisatawan. Yang kedua, untuk UMKM kita ini bisa tumbuh. Nah, setiap kalender event itu harus ada UMKM. Maka mereka diminta oleh kita untuk bersama-sama sharing. Nah, tinggal nanti disesuaikan dengan kemampuan. Kalau perusahaan kecil ya kecil, proporsional ya. Proporsional. Nah itu cara kita bagaimana mengembangkan potensi wisata dengan seni dan budaya melalui kalender event. Ya, tapi kalau kita misalnya pemerintah ini berdiri sendiri itu susah. Maka kita butuh kebersamaan seluruh pihak. Untuk bersama-sama membangun Sumeneb. Gak ada menurut saya kita membangun suatu daerah hanya pemerintah saja yang fokus dengan berpikir agar masyarakat bisa sejahtera. Tetapi semua pihak kita harus ajak bersama-sama agar bagaimana yang menjadi sebuah cita-cita bersama itu dalam rangka kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Luar biasa sekali. Jadi memang harus ada gotong royong juga. Harus ada gotong royong. Nggak bisa kalau nggak gotong royong. Nah, ini boleh nggak sih Pak diceritakan nih selama membangun sektor pariwisata tadi yang sudah sangat luar biasa begitu ya, konsep pentahelix, ada nggak sih Pak suka dukanya atau mungkin tantangan-tantangan yang mungkin terjadi di lapangan mungkin? Ya, tantangan-tantangan yang paling terasa ya begitu tahun 2022 ya. Tutup wisata ya kita tutup. Nggak mau ya? Mau nggak mau. Tapi kita akan berpikir gimana ini ya. Sedangkan restoran-restoran sudah tumbuh, kafe-kafe sudah tumbuh. Nah ini kalau kita tutup wisatawan nggak datang. Nah bagaimana untuk mempercepat ini agar memastikan wisatawan bisa berkunjung? Itu suka duka menurut saya. Ya, dan suka dukanya itu banyak hal yang terdampak gitu kan. Begitu ini ditutup. Nah itu salah satu yang menurut saya menjadi suka duka. Yang kedua misalnya pro kontra. Ada ya? Ya biasalah pro kontra itu ya kan. Tetapi pro kontra itu tidak perlu dijadikan sebuah persoalan, tetapi pro kontra itu menjadi pembagian pembelajaran kita. Apa sih kenapa mereka ada yang kontra? Ya kita ambil positifnya. Oh berarti mereka berikan masukan ini ya kita terima saja. Karena sebagai kepala daerah itu kita harus siap di hal apapun, mau diberikan masukan, aspirasi kita harus terima semua. Baik aspirasi itu berupa kritikan, aspirasi itu berupa audiensi, bermacam-macam ya karena masyarakat tuh bermacam-macam model ya. Jadi itu mungkin suka duka, tetapi saya meyakini pada saat titik tertentu segala sesuatu upaya kita akan indah pada waktunya menurut saya. Luar biasa ini. Akan indah pada waktunya, betul. Pada waktunya. Selama kita benar-benar konsen, fokus, konsisten, betul. Saya yakin akan menjadi sesuatu yang berbeda. Biarkan hasilnya berbicara ya Pak. Hasil berbicara gitu. Nah ini kami dengar juga nih selain dari APBD, infonya Cak Fauzi ini sampai merogoh kocek pribadi juga nih untuk mendorong sektor pariwisata. Ini apa nih ceritanya? Ya, kalau boleh Pak di-sharing Pak. Terkait dengan kocek pribadi ini kan bukan berarti uang saya, tidak gitu loh. Kocek pribadi ini dalam arti hal-hal yang kecil ya. Misalnya
kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendasar. Oke. Misalnya dalam tanda kutip kita membuat sebuah contoh, ya. Maka APBD itu kan tidak mungkin ujuk-ujuk itu bisa dibuat hari ini gitu. Begitu kita ada ide, itu nggak mungkin. Betul, betul. Ya, betul. dari mana nih gitu kan? Minta ke pihak ketiga, mereka sudah kita bebanin Yang tadi calendar of event gitu kan, selama 1 tahun penuh ya kan. Ya, maka terkadang ya, saya kan punya juga honor, punya gaji, ya udah saya buat sesuatu, saya kasih contoh ini loh, bikin harus seperti ini gitu loh. Bagaimana? Nah, untuk membuat sebuah contoh itu salah satunya harus mempergunakan anggaran kan gitu kan. Ya. Nah, kita ya mohon maaf karakteristik orang Indonesia itu biasanya ingin lihat contoh dulu. Baru mereka akan Sampel bergerak. dulu, ya? Sampel dulu. Ya, Kalau ya. nggak sampel, kayaknya mereka kurang yakin untuk bergerak gitu. Maka kita ya sebagai pemimpin jiwa dan raga harus kita abdikan bagi bangsa dan negara gitu kan. Karena kita sebenarnya duduk untuk mengabdi bagi bangsa dan negara karena kita memang diamanai oleh masyarakat untuk memimpin. Dan itu menurut saya bupati semua se-Indonesia memahami itu dan mereka menyadari bahwa mereka benar-benar harus bekerja untuk rakyat ya, dalam pengabdiannya bagi bangsa dan negara. Ya itulah hal-hal kecil saja, jadi tidak kocek-kocek yang besar gitu. Ya, terkadang ide itu muncul apa ya seketika. Pada saat muncul seketika maka harus kita implementasikan. Ya, minta ke APBD kan nggak mungkin bisa. Gitu. Keburu nanti ini lagi ya Pak. Ya, gitu. Lagi lah segala macam. Nah, salah satu destinasi wisata yang menarik tentunya di Kabupaten Sumeneb itu adalah Gili Iyang, sebuah pulau yang dekat kandungan oksigen terbaik di Indonesia. Bagaimana pemerintah menjaga keberlanjutan kandungan oksigen ini untuk tetap bisa digunakan di masa yang akan datang, Pak? Ya, jadi banyak hal lah ya. Tentu kita memang selama ini berpikir pariwisata yang sifatnya go green ya. Semua lah menurut saya bagaimana pariwisata itu tidak menghasilkan sampah. Sustainable lah ya. Sustainable lah itu. Apalagi Pulau Gili Iyang gitu. Ini pulau yang berbeda, tidak ada di tempat dimanapun di Indonesia kecuali di Kabupaten Sumeneb. Ya, ini hanya ada di dunia, Jordania dan Sumeneb. Karena memang memiliki kadar oksigen tertinggi di dunia gitu. Nah, bagaimana caranya? Memang ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sana. Misalnya selama ini selalu membakar sampah. Nah, maka secara otomatis ini tugas kita bersama, DLH, kolaborasi juga pariwisata, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membakar sampah lagi. Terus yang kedua misalnya, transportasi di sana masih mempergunakan kendaraan berbasis fosil. Nah, ini kita coba alihkan tuh bagaimana di sana bergeser. Kendaraan bermotornya itu berbasis baterai. Ya, berbasis baterai. Tetapi ini sebenarnya sudah kita lakukan di daratan. Ya, karena kita sudah mengeluarkan Perbup nomor 87 percepatan terkait dengan penggunaan kendaraan berbasis baterai. Tetapi hanya untuk sepeda motor. Kalau untuk mobil kita tidak kunci karena mobil ini saat ini kan masih belum ada yang murah. Ya, maka kita tidak kunci dalam Perbupnya. Dasar Perbup dari mana? Impres nomor 7 tahun 2022 sama Perpres nomor 59 tahun 2019 terkait dengan percepatan kendaraan berbasis baterai yang dikeluarkan oleh Presiden kan. Itu. Maka implementasi kedua kita lakukan di Pulau Gili Iyang agar menjaga kadar oksigen tertinggi. Ya, itu salah satunya agar destinasi wisata di sana linier pada saat berbicara oksigen jangan ada polusi dong. Betul. Ramah lingkungan dong. Ramah lingkungan gitu kan. Nah, kan itu yang harus kita lakukan ya. Itu salah satu agar benar-benar keberadaan oksigen di Pulau Gili Iyang itu benar-benar bisa terjaga. Di sana itu usianya rata-rata cukup tua. 125 itu. Ya, ada yang 5 regenerasi ya, 5 regenerasi itu. Nah, kalau umur 80 masih semangat itu, masih ya otaknya masih ingat ya. Artinya apa ya, mungkin kadar oksigen di otaknya bagus mungkin. terpenuhi dengan cukup ya kan? Juga bagus ya. Nah itu jadi salah satu bagaimana kita membangun destinasi wisata itu jangan sampai menghasilkan sampah juga. Begitu banyak kunjungan ya jangan sampai terkait dengan sampah ini menjadi sebuah persoalan ya. Karena kita juga pernah menyelesaikan persoalan itu. Pantai kita kan banyak. Karena pantai ini selalu banyak sampah, ada sampah kiriman, ada sampah masyarakat terbiasa buang di laut, dan pada akhirnya kita bikin beberapa destinasi wisata di pinggir laut. Ya, agar persoalan sampah yang tadinya dibuang sembarangan itu menjadi sesuatu hal yang berbeda. Ya, tadinya tempat tumpukan sampah, sekarang jadi destinasi wisata nih. Ya, dan itu banyak beberapa wisata kita sudah buat.
Tetapi bukan pemerintah, tetapi pemerintah desa. Oke. Tetapi di belakangnya Betul. tetap pemerintah kabupaten, ya kan? Karena kalau mereka dana desa kan Terbatas, ya, paham lah, ya, terbatas. Cuma kita lihat potensi ini bagus, ya kita datangkan orang-orang yang kompeten, dibantu dong. Ini buat nih daripada tempat sampah, tempat pembuangan sampah, ya kayaknya ada potensi wisata, kita buat wisata. Misalnya contoh Pantai Sembilan itu, terus ada Pantai Matahari. Nah itu contoh-contoh yang tadinya ya penuh sampah, ya kita sulap bisa jadi destinasi wisata. Dan ada beberapa destinasi lain yang merusak lingkungan, yeah. kita rubah menjadi destinasi wisata. Ini berkat tangan bikin Cak Fauzi atau gimana? Ya enggak lah. Kita selama bisa membaca bahwa ini ada potensi, kita lakukan. Maka kita kan harus ada analisis. Ya. Ada analisis. Ini kira-kira gimana kalau kita bikin destinasi, bagus nggak? Garis pantainya bagaimana dan sebagainya. Apa kelebihannya di sini? Oh bisa, ya sudah kita lakukan. Gitu. Kan wisata ini sebenarnya buatan ya. Tapi harus ada potensinya. Betul, jadi memang kelihatan pantainya indah, ya kita buat. Potensi itu menjadi sebuah destinasi bagian dari kunjungan. Dan alhamdulillah semuanya berhasil. Banyak yang mengunjungi gitu. Alhamdulillah. Nah, tadi kan kita bicara potensi pariwisata, Pak. Saya ingin kembali lagi ke potensi UMKM. Sebetulnya pasti kan tadi UMKM itu banyak juga ya yang sebagian besar masuk ke dalam jenis usaha kerajinan, jasa. Nah, kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari UMKM atau mungkin produk unggulan UMKM di Sumeneb? Jadi saya mau buka satu saja ya. Misalnya kalau saya buka banyak kan terlalu banyak nih sampelnya. Ya, cukup yang saya pakai saja nih batik ini. Ini batik berbeda ya. Saya sampaikan berbeda karena ini batik, cara pembuatannya harus mempergunakan skill tinggi. Harus detail ya. Jadi memang ini batik tulis yang bentuk tulisnya ini sudah dipola sesuai dengan gambar. Ya. Jadi batik ini kelebihannya adalah pembatiknya itu anak-anak muda. Karena kita sudah ini melakukan transformasi, regenerasi. Membatik biasanya kan image-nya tua nih. Tua-tua. Ini muda-muda ini. Milenial ini 21 tahun. Oh, Gen Z juga kan Gen Z. Makanya kalau kita lihat, ini kan gaul batiknya gitu. Oke juga sih. Dan batik kita ini ya bukan main-main. Batik kita sudah dipakai presiden, dipakai menteri. Artinya menunjukkan kelasnya lah ya kan. Iya, bukan kaleng-kaleng nih. Bukan kaleng-kaleng. Kalau bisa bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa gitu. Jadi batik ini khas Pak ya, dibuat dengan tangan-tangan yang kreatif tentunya. Tangan-tangan kreatif dan yang saya bangga adalah pembatiknya anak-anak muda. Betul. Nah itu yang paling penting. Begitu anak-anak muda bisa tertarik untuk membatik, itu sebuah kebanggaan sendiri buat kita gitu. Nggak semua bisa Pak. Nggak semua bisa. Tetapi dari beberapa yang kita latih, ya alhamdulillah mahasiswa bisa membatik. Gitu. Nah itu, jadi tidak ada lagi image pembatik ini harus tua. Nggak ada sudah. Kita sudah mempersiapkan generasi-generasi para pembatik kita. Nah itu contoh salah satu UMKM ya. Terus yang kedua misalnya keris, UMKM keris. Jadi keris ini memang pembuatannya juga tidak begitu mudah, sulit. Oh iyalah, prosesnya juga panjang kan. Dan Sumeneb salah satu kabupaten yang memiliki empu terbanyak. Jadi kalau melihat keris di mana saja mungkin itu pasti empunya orang Sumeneb ya. Karena memang Sumeneb adalah kota keris. Kan Pak Jokowi bilang waktu itu ya. Jadi jangan harus ada brandnya gitu ya, Sumeneb kota keris. Karena memang kita penghasil keris. Keris kita dikirim kemana-mana gitu loh. Itu. Kalau kita misalnya Sumeneb kota batik, mungkin yang lain sudah ada yang klaim batik itu. Tapi kita nggak kalah juga gitu. Ada juga loh yang lain. Ada juga yang lain. Salah loh. Jangan salah. Iya, luar biasa jadi kota keris. Karena keris ini sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Jadi menurut saya dari sisi brand ini cukup baik untuk menjadi sebuah brand dari Kabupaten Sumeneb. Luar biasa. Kita sudah banyak bicara soal pariwisata, UMKM. Nah, mungkin sebelum kita tutup ya Pak ya, ada harapan atau mungkin closing statement yang bisa disampaikan ke masyarakat Sumeneb atau mungkin masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya berharap ingin menyampaikan sesuatu. Memang setiap kebijakan pemerintah daerah itu memang butuh proses dan waktu. Tidak segala sesuatu itu menjadi sebuah hal yang berupa instan. Tetapi segala sesuatu kebijakan pemerintah daerah itu pasti memperhatikan
aspek sosial, aspek ekonomi, ya, terus aspek hukum, bahkan yang plusnya adalah aspek politik juga ya biasanya. Nah, terkadang masyarakat ini ingin segala sesuatunya selesai semua gitu. Tetapi jangan lupa keterbatasan anggaran itu menjadi sebuah problem di seluruh pemerintah daerah di mana saja gitu. Tetapi kita sebagai pengambil kebijakan, bupati, semuanya saya meyakini memiliki niat yang sama. Niat yang ikhlas dengan tujuan bagaimana memakmurkan masyarakatnya, Pasti. mensejahterakan masyarakatnya, ya. Artinya saya bilang tadi ingin pertumbuhan ekonominya bagus, angka kemiskinannya rendah, IPM-nya semakin bagus gitu, TPT-nya juga makin rendah, Gini rasionya ketimpangannya juga makin rendah gitu. Nah, itu menurut saya menjadi sebuah indikator harapan seluruh kepala daerah. Maka yang ingin saya sampaikan adalah percayakanlah kepada seluruh kepala daerah di masing-masing ya, daerah. Semoga masyarakat mendengarkan. Memang kurang lebihnya itu memang menjadi sebuah harapan. Kurang lebihnya menjadi sebuah harapan masyarakat yang pasti akan tahu. Tetapi yakinlah bahwa semua yang diupayakan itu pasti mengenyampingkan persoalan suka atau tidak suka, tetapi kepentingan kepada sebuah kebutuhan. Pada saat misalnya ini yang lebih urgent, ini prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, yang semua itu memang butuh sebuah tahapan-tahapan proses. Karena sesungguhnya pemerintah daerah semua masih ketergantungannya sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Dan itu semua bupati pasti memahami itu. Harapan kami adalah mari dukung semua pemerintahan di mana saja, karena pemerintah tidak bisa membangun kabupatennya dengan sendirinya, tapi butuh seluruh pihak, seluruh stakeholder untuk berkolaborasi bersama-sama untuk membangun dalam seluruh sektor lini manapun. Makanya Kabupaten Sumeneb, pemerintahan dalam sebuah kebijakannya selalu berbasis pentahelik. Kita bertanya kepada masyarakat apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Maka kita selalu berpikir segala sesuatu kebijakan harus lahir dari bottom up, bukan top down. Berasal dari bawah, bottom up, kita dengarkan bersama, kita lihat bersama, lalu kita berbuat menjadilah sebuah kebijakan. Kita mengurangi kebijakan yang bersifat top down, apalagi bersifat sebuah kepentingan kepada kelompok-kelompok tertentu. Maka kebijakan-kebijakan kita menunggu dari sistem bottom up yang diharapkan dalam sebuah aspirasi masyarakat. Baik secara langsung melalui bupati, baik melalui mekanisme secara administratif. Nah, itu salah satu bagaimana pemerintahan ini ke depan akan bisa lebih baik. Yang pasti dukungan masyarakat salah satu kekuatan dan semangat bagi kepala daerah siapapun untuk membangun daerahnya. Dan itu merupakan sebuah kepercayaan bagi kepala daerah untuk terus membangun daerahnya lebih baik ke depannya. Semangat pengabdian. Semangat pengabdian. Paling penting ya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Fauzi atau Cah Fauzi yang sudah berkunjung dan berbagi cerita kisahnya dalam membangun kota Sumeneb yang amat sangat luar biasa. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya bersama Bupati Sumeneb, Bapak Ahmad Fauzi Wongsoyudo. Tentunya program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang pasti memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza Aditya beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.